Obrolan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 FM Suara Pati, radionya orang Pati. Selamat pagi pendengar setia Suara Pati. Dan Nelvi hadir pagi hari ini dalam dialog interaktif untuk edisi Rabu 20 Desember 2023. Kita hadir untuk kali ini 1 jam ke depan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, kali ini sudah hadir di studio Suara Pati ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Supriyanto. Selamat pagi, Pak Supri. Selamat pagi, Mbak Nelvi Ananta. Kabar sehat Bapak ya? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi para pendengar Suara Pati FM. Masih semangat Bapak? Semangat sekali. Semangat sekali ya Bapak ya. Baik, dan untuk pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu 2024. Untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, nah nanti bisa bertanya sama Pak Supriyanto tentang masa-masa kampanye untuk saat ini ya. Untuk di tahun 2024 nanti seperti apa untuk pemilu juga ya, boleh. Nanti kita akan buka di via teleponnya 0295 381716, SMS dan juga WhatsApp-nya silahkan di 081 3900 57555. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pendengar, Indonesia 2024 akan menuju pesta demokrasi ya. Dan tentunya sebelumnya atau bisa kita katakan tahun ini ya 2023 ini sudah mulai tahapannya sudah berjalan. Dan Bawaslu sendiri juga tentunya sudah mengadakan rangkaian kegiatan di sepanjang 2023 ini. Begitu Pak Supri ya. Nah, saat ini menurut jadwal ini adalah di tahapan masa kampanye ya Pak ya. Iya, nah, benar. Kalau untuk masa kampanye di Kabupaten Pati sendiri seperti apa ini Pak? Dan juga tahapan kampanye ini apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada? Kemudian seperti apa ini Pak? Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nelvi, para pendengar Radio Suara Pati FM. Jadi sebagaimana diketahui bersama bahwa tahapan pemilu ini Mbak Nelvi itu sebenarnya sudah dimulai sejak Juni tahun 2022. Jadi panjang sekali ya. Nah, tahapan demi tahapan sudah dilakukan dan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara pemilu baik di KPU maupun di Bawaslu ini adalah sedang melaksanakan tahapan kampanye pemilu 2024. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan nanti tanggal 10 Februari 2024 ini kita memasuki tahapan kampanye pemilu 2024. Nah, peserta pemilu untuk pemilu 2024 yang terdiri dari partai politik peserta pemilu untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, lalu peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD dan peserta pemilu pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden beserta pelaksana kampanye dan tim kampanyenya itu boleh melaksanakan kampanye di masa 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 nanti. Namun demikian ada beberapa metode Mbak yang diatur di dalam pemilu ini ya, seperti pemilu metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, lalu pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, berkampanye di media sosial, dan kegiatan lainnya itu boleh dilakukan tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 atau dari mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir. Namun untuk kampanye dengan metode rapat umum
rapat umum dan iklan di media massa cetak, media massa elektronik ini Mbak, hanya boleh dilakukan nanti 21 hari sebelum masa tenang ya, atau dimulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Kira-kira begitu, Mbak Nelvi. Baik ya, dan tanggal 11 ini sudah masuk di masa tenang begitu Pak ya? Ya betul, 11 sampai dengan sampai dengan 13 Februari, selama 3 hari itu masuk masa tenang gitu. Masuk di masa tenang begitu. Nah, sejauh ini Pak, pengawasan dari Bawaslu sendiri Pak terkait dengan beberapa metode tadi yang juga sudah disampaikan Pak Supriyanto begitu ya Pak ya, ada pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian juga melalui media sosial. Nah, ini kan juga yang paling bisa istilahnya masyarakat mengenal cepat itu melalui media sosial begitu Pak Angge. Nah, ini untuk di pertemuan terbatas ini apakah juga misalnya dari tim dari Bawaslu ini juga ikut mengawal pertemuan tersebut, atau ada dari Bawaslu sendiri juga ikut terlibat begitu Pak? Monggo. Iya, jadi begini Mbak, semua metode kampanye itu kita di jajaran Bawaslu Kabupaten Pati tentu ikut melakukan tugas dan kewajiban kami ya, melakukan pengawasan di sana. Nah, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta, kemudian pelaksana dan tim kampanye ini dalam melaksanakan metode-metode kampanye tersebut. Misalnya di dalam pertemuan terbatas itu ada ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya dalam pertemuan terbatas itu tidak lebih dari 1.000 orang untuk tingkat kabupaten misalnya. Lalu mereka juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada jajaran kepolisian dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu misalnya, lalu diterbitkan STTP dan lain sebagainya. Di media sosial sendiri yang kemudian ini kan tidak bergerak di dunia nyata ya. Kami pun juga melakukan pengawasan di sana. Misalnya kami juga membentuk pengawas-pengawas konten internet, ya. Pengawas partisipatif ya. Nah ini kita kita upayakan agar semua aktivitas atau metode kampanye itu di dalam pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu bersama rakyat tentunya. Nah, Mbak Nelvi, ada hal-hal yang kemudian perlu dipahami oleh masyarakat Kabupaten Pati khususnya ya. Kemudian teman-teman pelaksana, tim kampanye dan peserta kampanye dalam melakukan aktivitas kampanye. Ada hal-hal yang kemudian dilarang di dalam pelaksanaan kampanye itu. Misalnya di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 atau Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu, ketentuan pasal 280 ayat 1 ini mengatur larangan terkait dengan materi kampanye. Jadi materi kampanye itu tidak boleh mempersoalkan dasar negara, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Kemudian tidak memuat ujaran kebencian, kemudian hoax, ya, black campaign dan lain sebagainya. Dan semua larangan itu juga berimplikasi pada ancaman atau sanksi pidana, Mbak, di dalam pidana pemilu itu. Lalu ketentuan ayat 2-nya juga terdapat larangan terkait dengan orang seorang atau kelompok tertentu yang dilarang dilibatkan di dalam atau terlibat di dalam proses kampanye itu sendiri. Misalnya TNI, Polri, ASN, ya, kemudian BUMN, BUMD, lalu jajaran hakim di bawah naungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lalu direktur dan karyawan di Bank Indonesia dan lain sebagainya itu.
itu juga mereka dilarang, termasuk juga yang bersinggungan dengan kita, yang dekat dengan kita adalah kepala desa, perangkat desa, anggota BPD sekalipun itu juga termasuk yang dilarang untuk terlibat atau dilibatkan di dalam pelaksanaan atau proses kampanye tersebut. Sama seperti di ayat satunya, ketika kemudian pihak-pihak yang dilarang dilibatkan itu terbukti dilibatkan di sana atau terlibat di sana, itu juga berujung pada sanksi pidana pemilu. Kira-kira begitu Mbak Nelvi. Baik ya. Itu tadi beberapa larangan begitu Pak ya yang sedang dilakukan ketika kampanye seperti ini. Nah, sejauh ini Pak, ini kan masa-masa kampanye sudah berjalan. Nah, bagaimana pengawasan dari Bawaslu Pak, atau dari 21 kecamatan ini apakah sudah dilakukan pengawasan secara menyeluruh atau seperti apa Pak? Atau masih ada di beberapa kecamatan yang perlu untuk pengawasan lebih keras lagi gitu Pak? Seperti apa ini? Ya, jadi tadi ada syarat-syarat ya Pak. Kemudian ketika kemudian pelaksana tim kampanye atau peserta pemilu itu menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dengan tembusan KPU dan Bawaslu, maka di semua jajaran Bawaslu, artinya Bawaslu Kabupaten Pati, kemudian teman-teman di tingkat kecamatan ini ada namanya Panwaslu-Cam, lalu teman-teman yang pengawas yang di tingkat desa kelurahan itu adalah pengawas kelurahan desa, pengawas pemilu kelurahan desa atau kita sebut PKD begitu ya. Nah, itu semua kemudian akan melakukan tugasnya, melakukan pengawasan pada setiap proses pemilu. Jadi kita sudah beraktivitas sejak 28 November kemarin ketika ada pemberitahuan pelaksanaan kampanye, kami pun segera melakukan tugas dan kewajiban kami, yakni melakukan pengawasan itu. Nah, sedangkan hasil-hasil dari pengawasan kami memang terdapat beberapa potensi pelanggaran. Nah, jenis pelanggaran ini juga ada banyak Mbak Nelvi, dan para pendengar Suara Padi FM ya. Jadi ada pelanggaran yang bersifat administratif, ya, artinya pelanggaran dan administrasi. Lalu ada pelanggaran pidana yang tadi saya sebutkan, larangan-larangan pidana pemilu tadi. Ini juga ancamannya nanti dugaan pelanggaran pidana pemilu. Lalu ada juga kemudian potensi dugaan pelanggaran etik. Contoh misalnya penyelenggara pemilu itu kan harus bersikap netral gitu ya di dalam Bapak. di dalam pelaksanaan kampanye ini. Nah, ketika kemudian ada temuan atau laporan yang mengarah kemudian kepada dugaan pelanggaran etik itu juga kita nanti bisa melakukan proses itu. Nah, yang sejauh ini adalah beberapa kali kita melakukan himbauan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye. Ini kita himbau di saat kita menemukan potensi-potensi dugaan itu. Ya. Lalu ini sebagai upaya pencegahan maksud kami ya. Ini sebagai upaya pencegahan. Jadi di Bawaslu itu sebenarnya kalau ditarik secara global gitu Pak. Ini tugas pokok fungsinya itu ada 3, yakni awasi, cegah, dan tindak. Jadi 3 hal itu yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Bawaslu dan jajarannya. Nah, 3 tugas pokok fungsi tadi itu juga tidak bisa kita potong satu-satu itu. Artinya begini, kami langsung diam saja, tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan upaya pencegahan. Tetapi ketika ada pelaksana peserta yang kemudian terjerumus atau masuk ke dalam dugaan pelanggaran, itu kita proses atau kita tindak, hanya di penindakannya saja. Itu juga tidak dibenarkan menurut jurisprudensi yang sudah
lalui atau sudah diterbitkan beberapa kali di proses pengawasan sebelumnya. Jadi kami itu ya harus melakukan pengawasan ketika ada potensi dugaan pelanggaran, kita melakukan pencegahan dulu. Baru kalau kemudian sudah kita cegah ternyata masih tetap terjadi pelanggaran, maka Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks pelanggaran administrasi misalnya, tentu kami outputnya adalah memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada penyelenggara teknis, dalam hal ini adalah KPU dan jajaran. Lalu dalam konteks penegakan hukum untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu, kami memiliki wewenang setelah melakukan kajian terhadap temuan dan laporan. Jika ini memenuhi unsur syarat formil dan material, maka kami akan meneruskan itu ke Gakumdu, Mbak. Gakumdu itu kepanjangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di sana itu terdiri dari Bawaslu itu sendiri, kemudian kepolisian dan kejaksaan. 3 unsur inilah yang kemudian ada di Gakumdu manakala kita menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah, di sana kita di Gakumdu itu juga terikat hukum acara yang berbeda dengan hukum acara biasa atau KUHAP gitu ya. Jadi kita itu diikat dalam hukum acara Undang-Undang Pemilu itu sendiri, yang masa waktunya penyidikan itu juga terbatas, kemudian penuntutan itu juga terbatas, sampai dengan pengaturan putusan itu harus selesai kapan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu itu, sehingga kami tidak mengikuti hukum acara KUHAP atau hukum acara biasa, tetapi kita ada hukum acara sendiri, yakni hukum acara pidana pemilu. Kira-kira begitu. Lalu yang terakhir terkait dengan dugaan pelanggaran penanganan dugaan pelanggaran kode etik misalnya. Kemudian ternyata teman-teman penyelenggara pemilu, baik di jadi penyelenggara pemilu itu kan ada 3, Mbak, yakni KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, lalu yang satu ini DKPP, itu sama-sama disebut penyelenggara pemilu. Nah, dalam konteks menjaga etika, menjaga marwah kelembagaan, menjaga moral para penyelenggara pemilu, itu ada pedoman-pedoman etik yang harus dipenuhi. Nah, manakala terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, ya, di seluruh tahapan, tidak hanya di kampanye, kemudian terjadi pelanggaran itu, maka penyelenggara pemilu itu bisa dimintai pertanggungjawaban di sidang etik. Nah, diatur di peraturan DKPP itu ketika pelanggaran itu dilakukan oleh tingkat kabupaten kota ke atas, ya, provinsi, RI, ini cara penyelesaiannya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP tadi. Tetapi untuk badan penyelenggara yang di bawah kabupaten kota, ya, misalnya di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kemudian sampai di tingkat TPS nanti, itu penyelesaian kode etiknya itu ada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Kami yang diminta untuk melakukan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik terhadap badan penyelenggara di bawah kami. Demikian pula KPU, yang di bawah KPU juga ketika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya, PPK, PPS, KPPS, maka penyelesaian sidang etiknya itu ada di KPU Kabupaten Kota. Kira-kira begitu, Mbak Nelly. Baik ya, jadi sudah ada pengaturannya ya Bapak ya. Kalau yang dari tingkat kabupaten ke atas itu di DKPP, kemudian seperti KPPS, PPK, kemudian PPS dan TPS ini juga tidak ini ya Pak ya, bisa dikatakan tidak luput juga dari adanya pelanggaran begitu Pak nggih.
Ya, sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin ya, karena kerawanan untuk di masa-masa kampanye itu luar biasa sekali begitu ya. Betul, Kalau Mbak Nelvi. pengawasannya tidak juga luar biasa, nanti juga hasilnya juga tidak bisa yang luar biasa ya Pak ya. Nggih. Baik Pak, kalau di prosentase Pak, kalau di wilayah Pati sendiri ini kami boleh tahu Pak untuk masa kampanye ini, untuk larangan kampanye atau temuan yang sudah ditemukan di masyarakat ini berapa persen Pak kalau di prosentase Pak? Ya. Alhamdulillah jumlahnya belum terlalu banyak ya Mbak, terkait dengan dugaan-dugaan itu. Ya berarti ini bisa dimaknai bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati ini cukup berhasil begitu ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan masih akan ada, karena kampanye ini kan masih baru sekian hari begitu ya berjalan ya. Belum ada sebulan ini Pak ya? Belum ada sebulan ya, karena sebulannya nanti tanggal 28 tentunya. Betul. Jadi masih ada ke belakang ini masih ada hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama. Namun demikian beberapa hal yang terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran khususnya yang menyangkut pidana pemilu, ini kita sudah menemukan beberapa kejadian ya, tetapi kemudian masih belum kita tetapkan statusnya atau kita teruskan tadi kepada Gakumdu. Kami masih melakukan penelusuran kembali terkait dengan dugaan pelanggaran itu, memastikan bahwa ketika kami melakukan penegakan hukum itu melalui Gakumdu itu tidak salah itu ya, tidak keliru, karena ini kan menyangkut pidana begitu. Jadi ada tujuan yang utama memang di dalam penegakan hukum pidana itu, yaitu memberikan efek jera dan memberikan efek domino kepada calon pelaku ya pelanggaran. Artinya kalau sudah ada contohnya atau menjadi jurisprudensinya penegakan itu kan tentu akan memberikan efek kepada calon pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama, karena contohnya sudah pernah dilakukan penegakan. Tetapi kan kemudian di dalam penegakan itu sendiri kami juga harus betul-betul meyakini bahwa yang kita lakukan tadi itu mencapai tujuan ke sana. Jangan sampai kemudian orang yang tidak tahu menahu, nah, misalnya kemudian karena ketidaktahuannya ya, lalu dia kemudian disangkakan terkena pidana pemilu. Ini kan juga tidak tepat juga bagi Bawaslu. Lalu kemudian jangan sampai pelaku utamanya atau aktor intelektualnya itu justru tidak tersentuh. Ini yang kemudian menurut kami lebih substansi ya di dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pemilu ini ya, untuk pidana pemilu ini maksudnya. Baik ya, karena tentunya biasanya kalau aktor yang di lapangan itu berbeda Pak ya dengan inisiatornya gitu. Iya, betul. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali tentang tema materi kita, pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu 2024. Kita harus jeda dulu Pak Supriyanto ya. Kita di sesi yang selanjutnya nanti kita akan hadir di sesi tanya jawab, dan silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema, Anda bisa masuk di via teleponnya, kami akan buka di 0295381716 atau di via SMS dan WhatsApp-nya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini, kita akan bacakan nanti ya. Tetap bergabung di 87,6 FM Suara Pati. Suara Padi. Baik, masih di obrolan pagi pendengar setia Suara Pati bareng sama Nelvi dan juga bersama dengan Bapak Supriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, dan kita masih membahas
seputar pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu 2024. Nah, di sesi yang kedua ini Pak Supri, Ya Mbak Nelvi. ya, kita akan bahas untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Bapak ya. Iya, Ini siap. juga antusiasme masyarakat juga luar biasa sekali dengan pertanyaan yang sudah hadir untuk di pagi ini Pak. Dari selamat pagi Bapak, ada Mas Minto yang ada di Pati. Ini bertanya, selamat pagi Pak Supriyanto. Pak, di beberapa desa itu masih saya melihat banyak foto caleg yang ditempel di pohon. Nah, bagaimana pengawasannya Pak? Apalagi desa yang dari jalan raya ini jaraknya jauh Pak. Seperti apa pemantauannya ini Pak? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nelvi, Mas Minto yang dari Padi ya. Jadi untuk alat peraga, jadi ini alat peraga kampanye ya, itu salah satu metode kampanye atau bentuk kampanye itu sendiri. Ini juga ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye itu Pak. Jadi ketentuannya adalah dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ini, itu juga harus, kalau di aturan pemilu atau peraturan KPU-nya itu mengatur bahwa dalam pemasangan alat peraga kampanye, peserta, pelaksana dan tim kampanye ini itu diminta untuk memperhatikan etika, estetika dan keamanan gitu ya. Nah, sebelum memasuki masa kampanye ini, kami juga kemudian berkoordinasi dengan berbagai stakeholder kita ya, terkait dengan DLH, Dishub, Satpol PP, kepolisian itu sendiri. Itu kita ajak KPU itu kita ajak untuk membuat kesepahaman gitu ya tentang pemaknaan hal-hal yang terjadi di dalam kampanye ini. Nah, kami sudah membangun kesepahaman dengan berbagai stakeholder yang tadi saya sebutkan tadi. Contohnya ketika kemudian pemasangan alat peraga itu kemudian dipasang di pohon ya. Ternyata di aturan pemerintah daerah ya, itu disampaikan oleh DLH waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup, bahwa untuk wilayah-wilayah perkotaan ya, maksudnya di pohon-pohon yang di bawah naungan DLH itu aturannya jelas dilarang untuk dipasangi bentuk apapun dari reklame ya, termasuk alat peraga itu. Jadi tidak peduli ini alat peraga kampanye, kalau itu dipasang di pohon yang di wilayah DLH, bahkan tidak hanya Bawaslu, DLH itu bisa kemudian langsung menertibkan ya terkait dari pemasangan alat peraga kampanye yang ada di pohon-pohon itu atau ditempel tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, lalu kemudian KPU juga menyampaikan bahwa di dalam proses kampanye ini itu sudah diterbitkan surat edaran Pak Bupati Pati atau melalui Pak PJ, pejabat Bupati Pati, dan kemudian dikuatkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pati tentang lokasi dan tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Misalnya di jalan-jalan protokol yang ada di Pati ini, kemudian alun-alun ya, contoh-contohnya seperti itu. Nah, kalau kemudian itu terjadi, tidak hanya Bawaslu ya, dalam konteks ini, karena ini aturan dari pemerintah daerah, termasuk jalan-jalan yang dalam penilaian adalah potensi pantauan dari penilaian Adipura, itu juga tempat yang termasuk dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Nah, ketika itu terjadi, tidak hanya
Bawaslu Kabupaten Kota, Satpol PP dalam upaya menegakkan aturan pemerintah daerah itu dalam mewujudkan tujuan yang lain, ya itu juga dapat melakukan penertiban, ya termasuk di kendaraan-kendaraan umum, ya yang kemudian ditempelkan sekarang lagi marak tuh Mbak, Ya, branding banyak itu Pak ya. branding mobil yang ada di angkutan umum itu yang itu Di juga kaca belakang itu banyak. demikian. biasanya. Tidak hanya Bawaslu saja yang kemudian nanti bisa bersikap, tetapi Dinas Perhubungan itu juga bisa menegakkan itu. Nah, terkait yang kemudian di pohon di desa-desa itu. Nah, kami tadi yang saya sebutkan, kami di dalam melaksanakan tugas itu kan ada 3 hal yang tidak bisa dipotong potong satu-satu itu ya Pak. Jadi kami yang melakukan pengawasan, kami yang melakukan pencegahan, lalu kami melakukan penindakan. Nah, dalam konteks aturan yang ditegakkan, dalam hal ini kami mengawal peraturan KPU atau aturan main yang ditetapkan oleh KPU gitu ya, bahwa di dalam pemasangan alat peraga ini harus memenuhi etika, estetika dan keamanan tadi. Ketika kemudian kami menemukan hal-hal yang tidak memenuhi unsur etika, estetika dan keamanan, ya termasuk yang dipaku di pohon tadi, kami akan mendata itu, melakukan pengawasan dan mendata itu, kemudian menyampaikan kepada peserta pemilu untuk melakukan penertiban secara mandiri. Nah, di sana nanti akan ada jeda waktu yang kami berikan ya, untuk melakukan itu. Nah, dalam hal upaya kedua tadi sudah dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, lalu ternyata tidak diindahkan oleh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye tadi, maka nanti akan kita lakukan penertiban terkait dengan itu. Tidak hanya yang dipaku di pohon, yang kemudian mengganggu di keamanan, contoh misalnya, ini kan lagi musim penghujan Mbak. Iya betul Bapak. Ya kan, anginnya juga agak kenceng. Dalam memasang itu teman-teman peserta pemilu, kemudian pelaksana kampanye dan tim kampanye ini kita minta juga taat pada peraturan KPU, ya ini memedomani aspek keamanan tadi. Manakala kemudian kami melihat atau kami menemukan hasil pengawasan kami ini ada alat peraga yang kemudian secara keamanan ini membahayakan pengguna jalan misalnya. Ini ya tentu nanti berdasarkan kajian setelah langkah-langkah itu kita melakukan pengawasan, pendataan, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan sebagai upaya pencegahan untuk ditertibkan secara mandiri. Kalau itu tidak diindahkan, maka nanti di suatu titik kita pasti akan tertibkan itu. Begitu Mbak Nelvi dan Mas Minto ya, yang terkait dengan respon pertanyaan dari Mas Minto itu. Baik, ya. Tentang gambar dipasang di pohon itu Pak ya. Ya. Dan memang ini juga cukup membahayakan juga terkait dengan pemasangan alat peraga yang menggunakan, mohon maaf ya Pak, kadang kita temukan pakai bambu itu Pak ya, yang kemudian juga kalau angin kencang juga bahaya juga begitu nggih, untuk dipasang itu bisa ambruk itu Pak ya. Ya. Di pemilu 2019 itu pernah ada kejadian Mbak. Kalau tidak salah itu di Demak, yang kemudian alat peraga itu jatuh dan menimpa pengendara kendaraan bermotor dan akhirnya jatuh korban. Nah, hal yang demikian itu kan tentu tidak ingin terulang kembali begitu ya. Nah, ketika kemudian tidak hanya Bawaslu, silakan masyarakat jika menemukan pemasangan alat peraga yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan, tidak memperhatikan etika, estetika dan keamanan tadi, ini bisa juga disampaikan kepada Bawaslu untuk kita tidak lanjuti ya melalui upaya pencegahan dan nanti terakhir kita lakukan penindakan. Begitu Mbak Nelvi. Baik Bapak. Kemudian ini juga ada yang bertanya Pak, dari Bapak atau Mas Junaidi di Kayen. Selamat pagi Pak, mau tanya,
apabila kami masyarakat bila menjumpai ada kecurangan dalam kampanye, ini kami apakah bisa melaporkan secara langsung Pak, atau barangkali ada layanan center yang bisa kami hubungi Pak untuk lebih memudahkan? Nah, seperti apa ini Pak? Monggo. Baik, jadi kami berupaya untuk dekat dengan masyarakat, dan kami menyadari bahwa tugas tanggung jawab yang kita emban ini tentu sangatlah besar ya Mbak Nelvi dan Mas Junaidi gitu ya. Maka Bawaslu sendiri itu memiliki slogan bersama rakyat awasi pemilu atau tagline ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini ada maknanya. Tugas pengawasan ini kan sangat luar biasa ya. Banyak yang harus kita awasi. Kalau kemudian meskipun kita punya penyelenggara sampai atau jajaran sampai di tingkat desa, tapi jumlahnya itu kan sangat berbanding terbalik dengan aktivitas yang harus kita lakukan pengawasan itu. Di setiap desa itu kita hanya punya satu orang pengawas ya. Maka kemudian kami tentu sangat berharap ada kontribusi dari masyarakat atau rakyat tadi ya. Bersama rakyat mari kita sama-sama untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, tidak hanya pada kampanye ini tapi seluruh tahapan pemilu. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian masyarakat yang sudah berkontribusi melakukan pengawasan ini kemudian menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya terjadi dugaan-dugaan pelanggaran tadi. Nah, di dalam proses kampanye tadi kan saya sebutkan, sepanjang itu kita tahu ya, atau sudah ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta pelaksana dan tim kampanye, pemberitahuan kepada kepolisian, tembusan kepada KPU dan Bawaslu, maka kita pastikan kita pasti akan melakukan pengawasan di sana. Ya, tentu ada jajaran pengawas di sana, baik itu pengawas di tingkat desa, pengawas kecamatan, atau bahkan mungkin nanti gabungan dari kami juga melakukan pengawasan, atau dari Bawaslu Kabupaten ya, melakukan pengawasan. Maka manakala kejadian itu kemudian diketahui, silakan untuk hubungi pengawas terdekat dari panjenengan. Bisa PKD, bisa Panwaslucam, atau mungkin bisa kami ke Bawaslu Kabupaten ya, di proses kejadian itu misalnya. Nah, silakan disampaikan di sana. Atau kalau kemudian ternyata masyarakat ini tahu, kan bisa jadi ini dugaan pelanggaran administratif karena tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepolisian, tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Jadi kemudian tidak ada pengawas yang mengawasi kegiatan itu. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan WA center kami di 081 252 187 060. Baik. Nah, silakan disampaikan ke sana, nanti kita akan tugaskan pengawas untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik ya, ini bisa dipakai WhatsApp juga Pak ya, kalau misalnya mau menghubungi. Iya. Nanti silahkan, boleh. Kemudian selamat pagi Mas Fahri di Setulan ya. Ini juga bertanya Pak, beberapa waktu lalu ini diduga ada yang melakukan pelanggaran simpatisan Pak ya, di mana salah satu partai ini membuat ulah ketika ada acara Mas Kaisang kemarin Pak. Nah, ini seperti apakah langkah Bawaslu Pati dalam melakukan untuk menanggapi kejadian tersebut Pak? Kemudian juga ini sekalian Pak, dari Ibu Wiwin yang ada di Juwana Pak, mau tanya apakah kalau menghadiri seperti kegiatan rutinan pengajian, kemudian kok ceramahnya itu menceritakan salah satu figur caleg Pak. Nah, apakah itu diperbolehkan? Monggo Pak Supriyanto. Baik, yang pertama saya merespon dulu yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di saat kemarin ya, di hari Minggu itu. Betul, Bapak. Ada banyak aktivitas memang yang kemudian aktivitas kampanye maksud kami ya, yang kemudian terjadi di Kabupaten Pati. Ya, kami ada pengawasan di Gembong, kemudian ada pengawasan yang terbit STTP-nya itu ada di
TPI Juwana. Kemudian meskipun izinnya itu bukan kampanye, pembagian ikan di alun-alun, kemudian pesta rakyat atau pemberitahuannya itu bukan kegiatan kampanye, pesta rakyat di Stadion Joyo itu juga menjadi konsentrasi kami di dalam pengawasan kemarin, termasuk kemudian kejadian di depan rumah makan Sabto Renggo itu. Sebenarnya kami juga melakukan pengawasan, tetapi itu memang satu kejadian yang kemudian tidak diprediksi sebelumnya, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kejadiannya memang singkat dan cukup viral begitu ya, menjadi konsumsi pemberitaan nasional bahkan terkait dengan itu. Memang ada kemudian segerombolan pemontor dengan atribut salah satu partai politik kemudian melakukan kayak pawai begitu ya. Kebetulan berhenti di depan rumah makan Sabto Renggo itu, yang kemudian pada saat yang bersamaan saat itu Mas Kaisang selaku ketua PSI juga ada di rumah makan itu. Nah, berdasarkan kejadian itu kami kemudian di Bawaslu melakukan penelusuran Mbak. Jadi kami sudah melakukan penelusuran selama 2 hari kemarin ya. Yang pertama kami juga ketemu dengan pengelola rumah makan Sabto Renggo. Kami juga berupaya untuk bertemu dengan penyelenggara kegiatan yang ada di Sabto Renggo itu pada saat itu seperti apa, untuk mencari fakta-fakta hukum kemudian yang kemudian perlu kita kaji lebih dalam terkait dengan proses kejadian itu. Kami juga kemudian melakukan penelusuran terkait dengan siapa saja yang kemudian membuat aksi itu. Nah, saat ini Bawaslu sedang melakukan upaya-upaya pencarian fakta-fakta hukum melalui penelusuran itu untuk kemudian membuat sebuah kesimpulan ini dugaan pelanggaran atau tidak. Ini pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana pemilu atau dugaan pelanggaran etik. Nanti kita akan kaji itu. Baru kemudian kita bisa menetapkan langkah. Kalau kemudian ini adalah pelanggaran administrasi, maka saran perbaikannya kita sampaikan kepada KPU misalnya, atau kepada partai politik yang tersebut. Lalu kalau kemudian ini dugaan pelanggarannya mengarah kepada pidana pemilu misalnya, nanti ya tentu akan kita lanjutkan ke sentra Gakumdu tadi, atau kemudian sebaliknya kalau kemudian nah, saya berharap masyarakat bersabar untuk istilahnya yang diharapkan oleh masyarakat ya, kejadian itu ujungnya seperti apa itu ya. Jadi kami sedang melakukan penelusuran, nanti apapun yang nanti kita hasilkan dari penelusuran itu tentu akan kita sampaikan kepada publik dan kepada masyarakat terkait dengan hal itu. Dan kami masih belum mencapai titik sebuah kesimpulan ini arahnya ke mana, karena kita masih melakukan penelusuran. Nah, barangkali teman-teman pendengar ini ada yang mengetahui lebih jelas, jadi bagaimana kejadiannya, apa motivasinya dan lain sebagainya kira-kira ya, yang kemudian mengarah ke sana. Kami mungkin bisa dibantu untuk mempercepat penelusuran yang kita sedang lakukan itu. Jadi begitu kira-kira terkait dengan respon saya yang menanggapi tentang kejadian yang kemarin terjadi di wilayah Kabupaten Pati itu. Baik, Bapak. Nah, yang berikutnya terkait dengan respon bahwa terdapat dugaan misalnya kemasan pengajian, tetapi kemudian di dalam pengajian tersebut isinya ternyata ada ada ajakan-ajakan atau ada arahan-arahan untuk melakukan kampanye. Nah, silakan kalau memang itu diketahui atau oleh masyarakat Kabupaten Pati, silakan untuk disampaikan
ke kami, ya, kepada jajaran Bawaslu untuk bisa. Jadi memang kemudian di dalam proses kampanye ini sepertinya semangatnya memberikan kemudahan aktivitas kepada teman-teman peserta. Namun demikian tetap harus di dalam koridor hukum. Ya, apalagi di masa pemulihan pasca pandemi, pemulihan ekonomi ya pasca pandemi ini juga stakeholder terkait, terutama pihak keamanan ya. Ini hasil koordinasi yang disampaikan kepada kami saat rapat koordinasi itu. Tidak bisa melarang aktivitas masyarakat yang diajukan sesuai dengan peruntukan. Ini dalam rangka melaksanakan instruksi juga, ya, instruksi dari pemerintah pusat bahwa pasca pemulihan ekonomi pasca pandemi ini itu juga tidak boleh ada larangan kegiatan masyarakat. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian atau pihak keamanan kepada kami waktu kita rapat koordinasi. Artinya apa? Artinya jika kemudian masyarakat itu mengajukan aktivitas kegiatan lainnya, bukan kemudian pemberitahuannya atau kegiatan kampanye, maka kemudian pihak keamanan pun juga tidak bisa melarang itu. Ya. Tetapi kami kan harus memastikan bahwa kemudian ketika izin yang diberikan itu bukan kampanye atau kemudian pemberitahuannya itu bukan aktivitas kampanye, ya tolong dong peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye ini taat pada aturan. Ya, jadi ya tidak boleh kalau izinnya di situ aktivitas masyarakat biasa, ya tidak boleh disalahgunakan untuk kampanye, kan kira-kira begitu. Nah, sebenarnya PKPU sudah memberikan kemudahan yang luar biasa. Ya, ada kampanye metode bentuk lain misalnya. Nah, ini kan banyak contohnya, misalnya melaksanakan basar, contoh yang di PKPU itu boleh kok sebenarnya. Jadi silakan saja gunakan yang kemudian diperbolehkan saat ini, kecuali rapat umum ya yang hanya dibatasi rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa daring ini dibatasi 21 hari. Yang lain itu kan bebas. Kalau kemudian pemberitahuannya ini kampanye, itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Wong kita memang ada di masa itu, di masa kampanye. Peserta, pelaksana, tim kampanye kan dipersilahkan untuk meraih dukungan melalui pemaparan visi misi, citra diri peserta pemilu itu boleh disampaikan di masa itu, ya tinggal dipenuhi saja secara administrasi bahwa mereka harus melakukan pemberitahuan, nanti ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Sebenarnya kan tidak ada masalah daripada kemudian melakukan bentuk lain yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan, nanti arahnya jadi dugaan pelanggaran, paling tidak dugaan pelanggaran administrasi lah. Kan akhirnya begitu. Apalagi kalau kemudian nanti tariannya ternyata lebih dari itu. Nah, daripada nanti terjadi dugaan-dugaan itu, ya kami harapkan marilah kita berkampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wong seandainya mengajukan pemberitahuan saja, pasti dibebaskan waktunya kan memang untuk kampanye ya saat ini ya. Jadi siapapun yang kemudian ingin berkampanye ya tempuhlah mekanisme dan prosedur berkampanye. Jangan kemudian mengemas kegiatan-kegiatan yang pemberitahuannya itu bukan kampanye, tetapi kemudian itu disisipi dengan kampanye. Kira-kira begitu Mbak Nelvi. Baik ya, jadi harus yang sesuai Pak ya, izinnya ini, nanti pelaksananya juga ini. Ya, gitu. Kira-kira begitulah. Baik Pak, ya Pak, ini karena kita di penghujung waktu Pak, ya, jadi mohon untuk bisa memberikan closing statement kita di pagi hari ini, monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Nelvi dan para pendengar Suara Padi FM. Terakhir saya ingin menyampaikan tentu kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye, monggo silakan beraktivitas berkampanye sesuai dengan metode-metode yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penuhi seluruh ketentuan yang
kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu, dan peraturan lainnya seperti Pemda ya, punya peraturan juga, minta tolong untuk juga ditaati dan dipenuhi. Nah, masyarakat juga kita ajak untuk mari bersama-sama Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu ya, tahapan kampanye khususnya. Jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, minta tolong kami untuk diberitahu, dilapori atau kemudian disampaikan kepada kami supaya kami bisa merespon dan menindaklanjuti hal itu supaya kita bisa mewujudkan pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Pati ya, secara tertib, jujur, adil, dan damai tentunya. Nah, mari kita laksanakan proses pemilu sampai dengan hari pemungutan suara nanti 14 Februari 2024 dengan santai, dengan riang gembira. Kira-kira itu Mbak Nelvi Ananta yang bisa kita sampaikan sebagai closing statement. Baik Bapak, terima kasih untuk kehadirannya Pak. Lain waktu Sami-sami, kita Mbak bisa Nelvi. kembali berdiskusi begitu Pak ya. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nelvi, selamat pagi pendengar. Baik, dan sampai di sini dulu kebersamaan kita pendengar setia Suara Pati dalam dialog interaktif bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Supriyanto. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Pati. Dan saya Nelviananta pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.